sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam program acara 100 Hari Berdoa Gereja Masih Advent Hari ke-7 Sedunia, hari yang ke-69. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang penuh kasih di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Engkau berikan bagi kami untuk mempelajari firman-Mu sebelum kami menyampaikan permohonan doa kami pada saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul pembahasan kita saat ini, Shine His Light, memancarkan terangnya. Ayat inti kita, Matius pasal 5, ayat 14 sampai 16. Di sana dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Barnes Notes on the Bible mengatakan, the light of the world, terang dunia, menunjuk kepada 3 hal. Yang pertama, the light of the world often denotes the sun. Terang dunia kadangkala menunjuk kepada matahari. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat 9 kita boleh baca di sana. Dengan adanya matahari dapat menjadikan objek itu bisa kelihatan. Dengan adanya matahari dapat menunjukkan bentuknya, dapat menunjukkan sifatnya, menunjukkan keindahannya. Bahkan kelainan dari bentuk tersebut, bentuk yang cacat pun akan kelihatan dengan adanya matahari. Yang kedua, the term light is often applied to religious teachers. Kadangkala istilah terang itu menunjuk kepada guru-guru agama atau guru-guru rohani. Di dalam Yesaya pasal 49 ayat 6 di sana dikatakan, tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi. Hal yang ketiga, the light, it is preeminently applied to Jesus. Terang sesungguhnya menunjuk kepada Yesus Kristus sendiri. Bahkan Yesus Kristus sendiri berkata di dalam Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12, akulah terang dunia. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada terang lain yang telah atau akan menerangi manusia berdosa kecuali terang yang berasal dari Kristus. Yesus Juru Selamat itu adalah terang satu-satunya yang dapat menerangi kegelapan dunia yang ada di dalam dosa. Tentang Kristus dituliskan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 4. Dalam Dia, dalam Kristus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ellen G. White dalam buku Khotbah di atas Bukit halaman 50 di sana dikatakan, dalam diri manusia tidak ada terang. Hanya dengan menerima kehidupannya, hanya dengan menerima kehidupan Yesus Kristus, murid-muridnya dapat menjadi pembawa terang. Kehidupan Kristus yang ada di dalam jiwa kita, kasih-Nya yang dinyatakan dalam tabiat, akan membuat mereka menjadi terang dunia. Apabila kita terpisah dari Kristus, kita adalah bagaikan lilin kecil yang tidak menyala, bagaikan bulan yang ketika wajahnya dipalingkan dari matahari. Kita tidak punya seberkas cahaya pun untuk dipancarkan ke dalam kegelapan dunia. Tetapi apabila kita menghadap kepada matahari kebenaran, apabila kita berhubungan dengan Kristus, seluruh jiwa,
diterangi dengan cahaya kehadiran ilahi. Lebih jauh, Ellen White di dalam Khotbah di atas Bukit halaman 51, dia melanjutkan, tetapi Yesus tidak meminta murid-murid itu berjuang membuat terangmu bercahaya, tetapi dia berkata, biarlah terangmu bercahaya. Jika Kristus tinggal di dalam hati kita, tidak mungkin menyembunyikan terang kehadirannya. Jika orang-orang mengaku pengikut Kristus, bukan terang dunia, itu disebabkan kuasa yang sangat penting itu telah meninggalkan mereka. Jika mereka tidak memiliki terang untuk diberikan, itu disebabkan mereka tidak memiliki hubungan dengan terang tersebut. Mengapa? Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 11, telah membuat anak-anak Allah yang benar menjadi terang dalam generasi mereka. Yusuf adalah pembawa terang di Mesir. Dalam kesucian, kebajikan, dan kasihnya sebagai seorang anak, dia memperkenalkan Kristus di tengah-tengah bangsa penyembah berhala. Daniel dan kawan-kawannya, Hananya, Misael, dan Asarja di Babylon, dan Mordekai di Persia. Sinar terang bercahaya di tengah-tengah kegelapan istana raja. Demikian pula murid-murid Kristus. Demikian pula saudara dan saya yang mengaku sebagai pengikutnya, ditentukan sebagai pembawa terang di jalan menuju surga. Kata-kata juru selamat, kamu adalah terang dunia, menunjukkan fakta bahwa dia telah menyerahkan misi yang meliputi seluruh dunia kepada para pengikutnya, kepada saudara dan saya. Jadi, maksud Allah memanggil umatnya dari Abraham ke dataran Mesopotamia kepada kita pada zaman ini adalah untuk mencapai kegenapannya. Katanya di dalam Kejadian pasal 12 ayat 2, Aku memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Kata-kata Kristus yang menggema dalam khotbah di atas bukit adalah untuk kita pada generasi terakhir ini. Yesaya 60 ayat 1, Nabi Yesaya mengatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sudahkah engkau berdiri dengan Kristus di atas bukit kemuliaan? Sementara di dataran sana ada banyak jiwa-jiwa yang diperbudak oleh setan. Mereka sementara menunggu Anda untuk menguatkan iman mereka, mendoakan mereka supaya mereka boleh terbebas dari belenggu setan. Marilah kita menjadi sama seperti Nabi Yesaya, bukan hanya melihat kemuliaan Kristus, tetapi menyatakannya kepada semua orang, supaya semua orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan berdoa dan kita akan mendoakan pokok-pokok doa sedunia pada saat ini. Mari kita tunduk kepala semua dan kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang bertahta di atas kemuliaan surga, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau sungguh amat baik bagi kami. Kasih setiamu senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami bersyukur ya Tuhan, karena ada begitu banyak negara di seluruh dunia yang mulai melonggarkan pembatasan mereka secara berhati-hati. Kami bersyukur untuk segala yang kami boleh saksikan saat ini. Itu artinya COVID-19 mulai berangsur-angsur mendapatkan pemulihan, dan biarlah kami mengharapkan supaya antivirus akan segera dioperasikan dan semuanya itu akan membawa kehidupan dari seluruh umat manusia yang ada di atas dunia ini boleh mendapatkan pemulihan secara sempurna kalau itu berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan.
Demikian pula Bapa, pada saat ini kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena organisasi kesehatan sedunia yaitu WHO mengatakan bahwa virus corona ini mengajarkan suatu pelajaran yang sangat penting bagi manusia sehubungan dengan kerendahan hati. Orang-orang mulai menyadari bahwa kehidupan manusia di atas dunia ini adalah rapuh. Dan bagi kami dan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, memiliki kesempatan emas untuk mengajar dan mengarahkan orang-orang yang ada di atas dunia ini untuk memiliki pengharapan kepada Yesus Kristus yang merupakan sumber pengharapan tersebut. Terima kasih Tuhan, karena kabar gembira yang kami peroleh saat ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami mendoakan kepadamu untuk pokok-pokok doa sedunia. Di antaranya, kami mau berdoa untuk anggota gereja yang menjalankan usaha taksi di Panama City. Kami berdoa, Bapa, kiranya upaya yang dilakukan oleh para anggota gereja yang ada di sana, karena sebagian besar dari penduduk di Panama, mereka ada di Panama City. Kiranya mereka boleh memberikan pengaruh mereka dengan usaha yang mereka jalankan, supaya dengan usaha yang mereka jalankan itu boleh menyebarluaskan kebenaran yang mereka miliki kepada orang-orang yang ada di Panama City. Demikian pula Bapa, kami mendoakan untuk pusat pengaruh perkotaan yang ada di Battambang, Kamboja. Bapa, ada pusat-pusat pendidikan yang ada di sana, baik pendidikan kesehatan, demikian pula untuk pendidikan dengan semua upaya yang mereka lakukan di sana, baik restoran dan juga restoran secara vegetarian, musik, dan apapun upaya yang mereka lakukan dalam pusat penginjilan di sana. Tuhan kiranya memberkati, supaya dengan upaya yang mereka lakukan di sana boleh membawa jiwa-jiwa untuk disiapkan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali dalam kondisi seperti ini. Demikian pula Bapa, kami mendoakan untuk program penginjilan dari Bakti Wanita Advent yang ada di Uni Nigeria Barat. Kami mendoakan untuk upaya penginjilan yang nantinya akan dilaksanakan oleh Bakti Wanita Advent di sana. Demikian pula Bapa, kami mau berdoa untuk pelayanan gereja Advent yang dilaksanakan melalui pusat pemulihan kecanduan yang ada di Orlando, Florida, Amerika Serikat. Kami mendoakan upaya yang mereka lakukan untuk memberikan pemulihan kepada mereka yang sementara kecanduan obat-obat terlarang. Kami mendoakan supaya bukan hanya mereka memulihkan mereka dari kecanduan obat-obat terlarang, tapi juga boleh memulihkan mereka untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Bapa, kami mendoakan untuk seluruh umat manusia yang ada di atas dunia ini. Kami mendoakan untuk pemerintah yang berupaya untuk menangani COVID-19 ini. Kiranya Engkau memberikan kepada mereka akal budi kebijaksanaan dari surga, supaya mereka dengan semua upaya yang mereka lakukan, mereka boleh mengupayakan untuk mendapatkan vaksin untuk menangkal COVID-19 ini. Memberkati pemerintah kami ya Tuhan, dari pemerintahan tertinggi, presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa. Berkati mereka dengan berkat-berkat yang limpah, supaya mereka boleh benar-benar menjadi wakil Allah di atas dunia ini, dan mereka boleh mengayomi kami para masyarakat, dan kami boleh berbahagia, hidup tentram dalam kondisi saat ini. Demikian pula Bapa, kami mendoakan untuk organisasi Gereja Masih Advent Hari ke-7 sedunia, dari General Conference, divisi, uni, daerah, sampai di jemaat-jemaat. Kiranya kami semua boleh bergandengan tangan untuk melaksanakan misi Tuhan di atas dunia ini, karena kami melihat tanda-tanda bahwa Tuhan sudah tidak lama lagi akan datang. Tolonglah kami semua Bapa, supaya semua upaya yang kami lakukan dalam menyebarluaskan kebenaran Injil dalam kondisi COVID-19 ini dapat membuahkan hasil, sehingga Tuhan segera datang
dan kami semua boleh diselamatkan di dalam kerajaan-Mu. Inilah permohonan dan doa kami Bapa. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama yang indah, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah program 100 hari berdoa hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Sampai berjumpa besok hari.